Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayustiasi dengan nomor NIM 187205664 dari Pendidikan Ekonomi B Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan emosi dari makalah yang saya buat. Yang pertama ini pengertian emosi. Emosi adalah hubungan yang hangat dengan orang lain seperti ayah, ibu, saudara, teman sebaya, serta guru akan memberikan pada perkembangan emosi sosial dan intelektual anak. Pada saat anak berinteraksi dengan keluarga, maka akan mempengaruhi interaksi anak di luar rumah apabila kebutuhan emosi anak tidak dapat terpenuhi. Perkembangan emosi anak pada usia 1-5 tahun. Yang pertama, usia 1-3 tahun. Perkembangan emosi biasanya cukup dinamis dan belum stabil karena terantem masih menjadi kebiasaan. Jika melihat grafik perkembangan anak level 2, terlihat bahwa perkembangan emosi dan sosial anak usia 24 bulan atau 2 tahun ideal adalah sudah bisa menyikat gigi dengan bantuan orang lain, mencuci tangan, dan mengeringkannya sendiri. Usia 3-4 tahun, anak perlahan mulai mengenali emosi. Usia 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Misalnya, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia sangat histeris akan hal itu. Begitu juga ketika ia menemukan hal yang membuatnya marah, teriak dan tangisan akan menjadi lampiasan emosinya sendiri. Kemudian usia 4-5 tahun. Di rentan usia 4-5 tahun ini, anak sudah mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan ia juga mampu menenangkan teman sedang bersedih dan bisa merasakan yang dirasakan temannya. Namun bukan berarti ia bisa kooperatif. Sisi egoisnya terkadang juga bisa hadir ketika suasana hatinya kurang baik. Jenis-jenis emosi pada anak usia dini ini berikut ada 7. Yang pertama, ada rasa takut. Adanya rasa takut pada usia anak dini ialah hal yang wajar selama rasa takut itu tidak perlu terlalu takut dan hanya adalah peringatan terhadap bahaya. Tapi sebagian besar anak usia dini belajar takut terhadap hal-hal yang tidak berbahaya, dan rasa takut ini menjadi penghambat terjadinya tindakan dan ketentuan sangat berguna ataupun menyenangkan. Dan yang kedua, cemas ialah bentuk rasa takut yang bersifat khayalan. Jadi, rasa takut yang disebabkan alasan dan lingkungan di usia dini. Kecemasan ini tentu datangnya dari kondisi-kondisi yang dihayalkan atau imajinasi terjadi, tapi bukan pula alasan dari buku-buku, film, komik, radio, ataupun cara rekreasi populer lainnya. Dan yang ketiga, yaitu marah. Marah adalah reaksi jenis emosi pada usia dini yang lebih sering terjadi pada usia dini, disebabkan beberapa alasan yang menimbulkan kemarahan dalam kehidupan anak usia dini, daripada alasan yang menimbulkan rasa takut. Dan beberapa anak usia dini yang dapat mudah telah membentuk bahwa marah adalah cara yang baik untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keinginan. Contohnya seperti kayak dia iri dengan yang lain, dia menangis untuk meminta sesuatu kepada ibunya, lalu ibunya memberikannya. Itu contoh sikap marah. Kemudian cemburu. Cemburu adalah respon yang normal terhadap kenyataan kehilangan nyata ataupun ancaman terhadap kehilangan kasih sayang. Cemburu ialah kelanjutan dari marah dan menimbulkan sikap benci atau dendam yang ditujukan terhadap individu. Sedangkan marah dapat ditujukan tidak seperti individu, tetap terhadap diri sendiri dan benda-benda. Yang kelima ini kegembiraan, kesenangan atau kenikmatan. Kegembiraan dalam bentuknya yang lebih lunak dikenal sebagai tenaga kerja atau kebahagiaan yang adalah jenis emosi pada usia dini yang positif
positif, sebab individu yang mengalami tidak melakukan usaha atau menghilangkan kondisi yang menimbulkannya. Ia menerima kondisi tersebut atau berusaha untuk mempertahankan, sebab hasil yang menyenangkan yang diperoleh kondisi gembira ini akan berbeda pada setiap perkembangan usia. Yang keenam ini adalah kasih sayang. Kasih sayang atau cinta ialah reaksi jenis emosi pada anak usia dini yang ditujukan terhadap keseindividuan atau suatu benda. Kasih sayang anak usia dini terhadap individu lain yang terjadi secara spontan dapat ditimbulkan oleh suatu alasan sosial yang minim sekalipun, namun belajar memenai peranan yang penting dalam menemukan individu-individu tertentu. Dan yang terakhir yaitu rasa ingin tahu. Minat terhadap lingkungannya sangat terbatas selama usia 2-3 bulan pertama dalam kehidupan, terkecuali bila alasan yang kuat ditunjukkan pada si anak. Setelah usia itu, apabila yang baru atau aneh baginya pasti akan menimbulkan rasa ingin tahu. Hal ini mendorong untuk melakukan percobaan sampai rasa ingin tahu itu terpuaskan atau terpenuhi. Minat tidak dapat terbatas hal-hal yang umum pada lingkungannya. Jadi untuk perkembangan anak usia dini ini harus diawasi dari orang tua, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.